Halo sahabat, kembali lagi di channel Novalodio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 29. Ke dokter aja Leo menggeleng beberapa kali. Bukan mengobati, justru makin menambah pening di kepala. Tengkuk dan punggungnya bahkan terasa nyeri sekarang. Efek kurang tidur sepertinya. Ia pernah lebih sibuk dari itu, pindah dari satu kota ke kota lain, kembali ke kantor, apartemen, lalu bekerja lagi. Sebagian hidupnya selama ini memang dihabiskan untuk bekerja. Tapi sekarang rasanya ia cepat capek, bukan capek fisik, tapi pikiran. Banyak hal yang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Leo tidak pernah merasa down separah itu dalam hidupnya. Gue istirahat dulu di hotel. Ntar malam tolong siapin meeting di ballroom. Serius? Aldri mengikuti langkah bosnya pelan-pelan. Ini bukan meeting resmi dari produksi ke produksi. Gue bisa handle, lo istirahat aja. Leo mengibaskan tangan tidak peduli. Memang benar, Leo ke Semarang sebenarnya mengisi seminar di 2 perguruan tinggi di sana dalam sehari. Karena Aldri mengadakan kunjungan ke Autorized, gudang produksi pinesi di Semarang. Ia jadi ingin sekalian bergabung untuk mengetahui sejauh mana proyek baru mereka. Astaga owner Finesi aja duduk manis di Jakarta. Lo yang gak fit gini masih ngikut aja. Cuma butuh tidur, jawab Leo saat sudah keluar dari lift dan berjalan melewati lorong hotel. Duo F memang meresahkan ya Leo yang tadinya sudah berjalan lambat, kini semakin melambat, apalagi mendengar kekehan Aldri. Dulu Venita, sekarang Frisya, tapi lo kayaknya gak pernah segila ini waktu sama Venita bro. Selama lo sama Venita, bahagia enggak? Sedih juga enggak? LDR jalanin, gak ada galau-galaunya. Doi ketahuan ngebet yang lain, lo diam aja pura-pura bego. Giliran sekarang baru beberapa bulan kenal Frisya udah gila lo. Beda Dri, sangga Leo. Tapi selera lo mirip sih, gue lihat-lihat. Gue bilang beda. Kali ini suara Leo agak meninggi. Aldri ketawa. Iya beda, Venita cakep banget malah. Khas wanita dewasa yang glamor. But sorry to say, dulu gue agak gak setuju waktu lo mau disuruh-suruh sama dia. Banyak nuntut hal gak masuk akal. Kurang baik apa coba lo ke dia sampai ditinggal ngebet yang lain. Leo sudah tidak peduli hal itu, sudah lewat. Tapi ia penasaran dengan pandangan Aldri tentang Frisya. Kalau Frisya, Aldri menaikkan alis heran. Ini orang kalau tanya tentang Frisya malah kedengaran gak lagi sakit sama sekali. Frisya ya? Ia berpikir sejenak. Belum kenal lama, tapi kayaknya dia mandiri. Gue juga tahu tentang keluarganya dan tipe orang-orang kayak dia yang mustahil ninggalin lo saat lo di titik paling bawah. Yakin sama gue, dia mungkin terbiasa hidup di banyak kondisi. Bagi dia, uang lo gak bisa bikin dia tertarik sama sekali. Benar, itu alasannya lo susah ngejar dia dari awal. Padahal cewek lain langsung mepetin lo waktu tahu siapa lo. Tampan dan mapan emang ujian. Gak tahu kalau jadi lo harus bersyukur atau merutuki nasib. Astaga, jelas saja Leo bersyukur apapun kondisinya sekarang. Sayangnya Aldri benar. Frisya tidak semudah itu didapatkan hanya dengan iming-iming uang atau tampang. Keluarga Frisya sebelumnya juga mungkin lebih berkecukupan dari Leo. Jadi yang paling dibutuhkan Frisya sekarang kasih sayang yang berkurang sejak orang tuanya tidak ada. Sayangnya Leo belum berhasil menunjukkan bahwa ia laki-laki yang tepat. Yang ia lakukan malah menyakiti Frisya di depan mata, mengiyakan permintaan perempuan lain di saat Frisya ada di depannya. Pusing lagi?
Tanya Aldri saat Leo kembali memegangi kepala. Gue beneran butuh tidur, keluh Leo. Ntar malam gue kabarin lagi masalah meeting. Leo melihat Aldri mengangguk dan ia melangkah masuk ke kamar hotel. Jalannya mulai dipelankan. Tubuhnya mungkin kelelahan. Atau bisa juga faktor umur membuatnya tidak bisa memaksakan diri beraktivitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Melepas jas, Leo meletakkannya di atas meja. Tidak sempat berjalan ke lemari. Ia duduk di tepi tempat tidur dan melepas alas kaki. Langsung saja tubuhnya merebah di tempat tidur. Tidak berniat melepas kemeja lengkap dasi dengan celana kantornya. Sejak pulang dari asrama Frisa semalam, ia belum bisa memejamkan mata. Bayangan bagaimana penolakan Frisa kali ini lebih menyakitkan daripada di awal dulu. Ia memang berniat memulai semua kembali dengan niat yang baik dan perasaan yang sebenarnya. Jadi itu alasan mengapa sekarang rasanya tidak bisa biasa saja. Leo mengatur napasnya. Satu lengan dijatuhkan di atas kening. Merasakan bagaimana denyutan di kepalanya makin terasa setelah ia kembali sendirian. Leo bisa saja menolak tawaran datang ke Semarang, tapi ia butuh menyibukkan diri. Ia juga manusia biasa yang kadang merasa kosong. Mungkin karena di hidupnya, Leo hampir yakin telah melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Ia tipe orang yang ingin membahagiakan orang lain. Jadi mendapati dirinya melakukan kesalahan fatal membuatnya kepikiran. Ditambah lagi, ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan kepercayaan Frisia yang sudah ia renggut begitu saja. Pikiran Leo terhenti saat mendengar suara pintu terbuka. Mungkin Aldri karena temannya itu tadi janji akan membawakan obat, jadi ia tidak mengunci pintu. Leo kembali memejamkan mata. Leo mengernyit. Langkah kaki terdengar seperti heels yang mengetuk lantai. Ia lalu menyingkirkan lengan yang sedari tadi menutupi kening. Tambah mengernyit, ia melihat Venita sudah duduk di sampingnya. "Kamu baik-baik saja?" Leo tahu Venita benar-benar khawatir. Ekspresi itu ia kenal betul. Tapi ia menolak pelan sentuhan Venita di dahinya. Katanya di Jakarta. Venita memberi senyum tipis. "Mendadak pengen kesini. Dan tadi aku dengar katanya kamu sakit." Leo berdecak, lagi-lagi menolak sentuhan Venita. "Please," mohonnya. Venita terlihat mengiyakan untuk tidak menyentuh Leo lagi. Ia mengotak-atik tasnya sebelum mengeluarkan sesuatu. "Aku bawain obat." "Aku gak butuh obat, aku butuh tidur," jawab Leo lalu berbalik membelakangi Venita. Ia merasa selimut tertarik ke atas. Sudah pasti Venita yang melakukannya. Sedari dulu kalau ia sakit, memang Venita seringkali menemani. "Kamu balik aja, Ven, aku butuh istirahat." "Aku tungguin." Mau tidak mau, Leo kembali berbalik. Dengan sisa tenaganya, ia setengah duduk dan bersandar di kepala ranjang. Kepalanya makin berdenyut, seperti ada beban di pundak. Kini bahunya bahkan terasa berat. Astaga, ia sangat butuh tidur. Kenapa Venita tidak mau mengerti? "Tadi aku dapat cerita dari Ratu." Entah apa maksud Venita mengatakan itu. Frisia dekat sama teman sekelasnya kan? Berangkat pulang kuliah bareng terus. "Kamu gak beneran ngejar orang yang gak suka kamu kan, Le?" "Buat apa Ratu cerita soal Frisia? Kamu suruh Ratu mata-matain dia?" tanya Leo dengan tatap memicing. Venita tertawa pelan. Ia memberi tatapan lembut pada Leo. Hal yang dulu Leo sukai, karena saat begitulah Venita kelihatan menakjubkan. "Kamu kenal banget sama Ratu, Le. Dulu waktu kamu masih sering ke rumahku. Tahu sendiri kan, Ratu emang suka cerita." Leo masih coba mengatur napasnya. Ia memejamkan mata, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menyuruh Venita pergi setelah ini.
Kata Ratu, namanya Bayu. Kepala Leo makin pening rasanya. Sejak semalam ia memikirkan itu. Bayu, satu mahasiswa yang diusulkan kampus untuk menggenapi anggota kelompok magang di Airbed. Leo hampir tidak menyetujui penambahan mahasiswa saat pihak kampus menyodorkan satu mahasiswa dengan segudang prestasi. Leo tahu perusahaannya jadi list nomor 1 hingga diberi kebebasan peraturan kerjasama, hingga membebaskan perusahaannya memilih sendiri mahasiswa yang akan magang. Padahal selain itu, justru mahasiswa yang dibebaskan memilih tempat magangnya. Bayu, laki-laki cerdas yang bisa membuat Frisya tertawa. Leo sampai iri bagaimana mungkin dalam semalam ia bisa melihat Frisya sebahagia itu, entah dengar lelucon apa. Padahal Frisya tidak pernah begitu saat dengannya. Dan keduanya juga seumuran, lebih bisa mengerti satu sama lain. Sakit banget. Tanpa sadar, Leo menepis tangan Venita. Kali ini sedikit kasar. Keluar dari sini, Ven. Venita seperti tidak gentar. Ia kini menaikkan kedua kakinya hingga tubuhnya sudah di atas ranjang. Ia ikut masuk ke dalam selimut dan duduk di samping Leo. Ia meletakkan ponsel di atas nakas. Aku bilang keluar dari sini. Geram Leo mulai habis kesabaran. Kenapa? Kita terbiasa kayak gini. Kamu sering pulang ke apartemenku kalau kecapean? Atau aku sering nunggu kamu pulang di apartemenmu? Kita tidur bareng sampai pagi. Kamu akan siapin sarapan, pancake, dan buah-buahan yang udah kamu potong-potong. Oh, di sofa dan di depan jendela lebar itu jadi tempat yang paling kamu sukai buat kita ciuman. Leo menggerang. Ia tidak peduli. Apapun selain Frisya, ia sungguh tidak peduli. Yang ia ingat justru Frisya yang menolak sarapannya. Ia kira semua perempuan suka pancake dan buah di pagi hari, karena Venita pernah memintanya menyiapkan itu tiap pagi jika mereka tidur bersama. Ia tambahkan sedikit kesan romantis dengan bentuk love agar Frisya suka, hal yang tidak ia lakukan ke Venita sebelumnya. Leo sungguh tidak ingat pernah mengatakan menyukai bentuk pinggang Venita, karena sekarang yang diingat hanya Frisya. Perempuan itu lebih sempurna dari semua yang pernah ia singgahkan hati. Dan tentang percumbuannya dengan Venita, ia juga lupa bagaimana rasanya. Tidak ada perempuan lain yang ingin ia peluk dan cium selain Frisya sekarang. Jikapun benar ia pernah mengatakan tempat favoritnya bercumbu dengan Venita di depan jendela apartemennya, Leo tidak bisa mengelak bahwa mencium Frisya bahkan tidak butuh tempat favorit dimanapun. Rasa sayang yang membuncah membuat hasratnya selalu menggebu jika sedang bersama Frisya. Ia tidak peduli tempat, bahkan di mobil sekalipun, hal yang lagi-lagi tidak pernah ia lakukan bersama Venita sebelumnya. Apa kamu gak ingat itu, Leh? Kita melalui banyak hal. Itu sebelum kamu hianatin aku 2 kali, Ven. Tegas Leo, benar. Mungkin karena Venita sudah pernah mengkhianatinya. Ia jadi tidak mau ambil pusing memikirkan Venita beserta kenang-kenangan mereka. Ya, my bad, sorry. Udah lewat. Leo mengibaskan tangan. Ia menggeser ke kiri, menciptakan jarak dari Venita. Kamu baik banget selama sama aku, bertanggung jawab. Apa kamu gak mau kasih kesempatan aku buat memperbaiki? Leo menoleh. Tatap Venita masih sama seperti saat meminta maaf padanya dulu, hingga ia mengampuni dan menerimanya kembali. Perasaanku gak sama lagi, Ven. Ada orang lain. Napas Venita makin memburu. Leo hafal, pasti Venita sebentar lagi menangis dalam kemarahan.